Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dinda Salamah dari S1 Akuntansi dengan NIM 20622201023. Pada video kali ini saya akan membuat video terkait ide startup dengan pendekatan design thinking dan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bisnis dan inteligensi bisnis. Jadi pendekatan design thinking itu ada 5 nih teman-teman. Tahap pertama itu adalah tahap empathize. Tahap empathize itu apa sih kak? Jadi tahap empathize itu adalah tahap dimana kamu berempati kepada para user yang ingin kamu selesaikan masalahnya dengan cara bertanya, apa sih kesulitan-kesulitan atau masalah yang sedang kamu hadapi, dan cobalah kamu rasakan dan bayangkan ketika kamu ada di posisi mereka. Nah, dalam kasus saya sendiri ini, itu bermula di lingkungan sekitar saya, yaitu dengan teman saya sendiri, yang akan dilanjutkan dalam video berikut ini. Habis dari mana lu? Bungkus dari kafe nih. Ini gue beliin buat lu. Anjay, tumben banget lu naktir gua. Kayak ngapain lu, Yan? Gue lagi beli barang di online shop nih. Mau ganti iPhone kayak gini sih. Menurut lu bagus gak? Bagus sih, cuman lebih baik duitnya lu tabung aja gak sih atau lu investasiin gitu? Gue nggak bisa. Kalau duit udah gue pegang di dompet pasti langsung habis. Mentang-mentang dapet duit lu beliin itu mulu. Boros banget dah lu, Yan. Iyalah kan gue udah gaji ya. Atau enggak lu pakai itu aja dompet budgeting gitu. Lu mau gua kasih tau gak contohnya? Apa tuh? Bentar gua ambilin. Nih, coba lu lihat dah. Gua. Oh ini dompetnya. Tuh lu coba aja budgetin keuangan lu lewat dompet itu. Itu ada kok di online shop juga. Terserah lu mau rencanain keuangan lu kayak gimana. Tetep aja man, nggak bisa kalau duit gue ada di dompet pasti gue ambil juga. Dan ribet kalau dibawa kemana-mana. Dari scene sebelumnya, jadi itu dapat dikatakan bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya itu adalah permasalahan terkait pengelolaan keuangan mereka, yang dimana pada kasus saya ini yang dihadapi oleh user atau teman saya ini itu adalah permasalahan terkait pengelolaan keuangan. Dalam hal pengeluaran itu sulit banget untuk dikendalikan. Nah, jatuhnya itu adalah menjadi boros seperti itu, sedangkan pendapatan yang mereka peroleh itu cenderung tetap. Setelah melakukan tahap empati, tahap selanjutnya atau tahap kedua ini adalah tahap define. Tahap define itu adalah tahap di mana kamu harus mengumpulkan dan menyimpulkan masalah-masalah utama yang dihadapi oleh para user. Nah, dalam kasus saya ini, masalah yang dihadapi oleh para user itu adalah masalah terkait pengelolaan keuangan sendiri dan dibutuhkannya sarana dalam hal pengelolaan keuangan, seperti bagaimana merencanakan keuangan atau budgeting keuangan dengan mendesain sendiri, lalu membantu mereka dalam hal konsultasi keuangan untuk membuat dan membantu mereka dalam mengambil keputusan. Setelah melakukan tahap define, tahap selanjutnya itu adalah tahap idea. Nah, pada tahap ini kamu itu harus fokus untuk melahirkan ide-ide yang sekiranya dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para user. Nah, pada kasus saya, untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh user atau teman saya ini, saya akan atau berencana untuk membuat aplikasi bernama Dompet Bavin. Nah, Bavin ini apa sih? Jadi Bavin ini adalah singkatan dari budgeting finansial yang diambil dari kata bahasa Inggris yang berarti penganggaran keuangan. Jadi diharapkan dompet Bavin berbasis digital ini dapat membantu user dalam mengelola dan merencanakan keuangannya sendiri. Setelah kamu mengeluarkan ide-ide yang sekiranya dapat membantu para user untuk menyelesaikan masalahnya, tahap selanjutnya atau tahap keempat ini adalah tahap yang bernama prototype. Prototype ini adalah tahap di mana kamu membuat dan mengembangkan sebuah produk untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh para user. Nah, dengan cara membuat rancangan atau sampel atas produk tersebut.
Nah, dalam kasus saya ini dapat dijelaskan dalam video berikut ini. Berikut ini adalah desain Buffin digital yang telah saya buat. Di sini kita bisa masuk melalui registrasi akun maupun masuk melalui akun Google yang kalian punya. Ini adalah tampilan ketika kalian sudah registrasi atau masuk melalui akun Google. Setelah kalian memiliki akun, berikut ini adalah tampilan awal dari Buffin. Terdapat beberapa fitur di aplikasi Buffin, yaitu planning, konsultasi, dan investasi menarik. Di fitur planning, kita dapat membuat budgeting keuangan sendiri, template budgeting keuangan, dan rencana keuangan Anda. Dalam membuat budgeting keuangan sendiri, di sini kita dapat mendesain sendiri budgeting keuangan kita. Dan di sini ada fitur-fitur yang melengkapinya, yaitu ada teks, steps, timing, chart, font, dan ukuran font. Dan juga ada template budgeting keuangan yang telah kami sediakan sehingga para user dapat langsung menggunakan template tersebut. Dan yang terakhir ada rencana keuangan Anda, yang dimana di sini adalah planning-planning yang telah Anda rencanakan akan muncul di fitur tersebut. Berikutnya ada fitur konsultasi. Dalam fitur ini, user dapat mengkonsultasikan masalahnya dengan para ahli di bidangnya, yaitu bidang finansial. Ada 2 pilihan chat, baik itu secara gratis maupun secara berbayar. Jika secara gratis, maka itu akan dibataskan waktu chatnya hanya 2 jam per minggunya. Jika dengan berbayar atau berlangganan, itu akan ada paketnya tersendiri. Berikutnya ada fitur investasi menarik. Di fitur ini, para user dapat memulai investasinya, yaitu kita juga dapat menemukan beberapa perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia, yang dimana nantinya langsung otomatis terhubung kepada aplikasi yang perusahaan sekuritas dirikan itu sendiri. Selanjutnya, di aplikasi Buffin ini kita bisa membuat rekening Buffin digital sendiri. Untuk membuat rekening sendiri, kita harus melengkapi registrasi form yang telah disediakan di aplikasinya. Tahap selanjutnya yang harus diisi yaitu dengan melengkapi data diri. Setelah meregistrasi, kita harus menunggu kiriman email untuk mengkonfirmasi dengan menunggu 2-3 hari. Jika sudah mengkonfirmasinya melalui email, maka rekening Buffin pun sudah otomatis terbuka. Rekening Buffin dapat dilihat di bawah nama user. Dapat dilihat juga saldo dompet Buffin yang kita miliki. Kita juga dapat menghubungkan rekening Buffin yang dimiliki user dengan rekening bank milik user. Jadi nanti ketika ingin menginvestasikan, maka user harus mengirimkan sejumlah uang dari bank milik user ke nomor rekening Buffin. Kemudian saldo dompet Buffin pun sudah terisi. Saldo dompet Buffin yang telah terisi nanti dapat digunakan untuk investasi menarik maupun budgeting keuangan yang akan direncanakan oleh user sendiri. Jika saldo dompet Buffin sudah dianggarkan ke planning yang nantinya mereka buat, maka saldonya otomatis berkurang. Tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir itu adalah tahap tes, di mana produk yang telah kami rancang atau sampel yang telah kami buat tersebut itu kami uji dan kami evaluasi kepada masyarakat secara langsung sehingga akan memperoleh masukan yang dapat mengembangkan produk kita menjadi lebih baik lagi. Jadi, kesimpulannya adalah dengan rasa empati kepada teman saya yang sulit dalam mengendalikan keuangannya, saya berencana membuat aplikasi Buffin. Merupakan singkatan dari budgeting finansial atau dapat diartikan dengan penganggaran keuangan, yang dimana diharapkan dengan dibentuknya aplikasi tersebut dapat membantu masyarakat yang sulit dalam mengelola pengeluarannya. Aplikasi tersebut dapat membantu masyarakat untuk membuat planning keuangannya sendiri, sehingga perencanaan keuangan mereka bisa lebih terencana lagi untuk kedepannya. Sekian video yang saya buat terkait pemenuhan tugas UAS Bisnis dan Inteligensi Bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dilindungi dan sehat walafiat.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.